asli sini yang harusnya terungkap, dan itu sebuah potensi keunggulan lain-lain gitu. Nah, sedikit informasi, saya pernah berdiskusi dengan teman saya, ini teman saya yang di sini yang gondrong depan ini, terkait dengan budaya bakar menyan. Nah, bagi saya dulunya itu semuanya klinik Pak, gitu. Karena adanya di ritual-ritual yang berbau mistis. Namun setelah dijelaskan dengan bahasa kaum, dengan bahasa yang bisa saya terima, gini Mas Fahri, ternyata membakar menyan itu ada kaitannya dengan menghindarkan dari hama-hama pada tanaman. Kenapa ada dulu ritual orang Jawa membakar menyan pada malam Jumat? Itu ada kaitannya dengan ternyata di secara ilmu medis atau ilmu sains itu pada malam Jumat itu jadwalnya para serangga-serangga atau wereng-wereng itu berkembang biak dengan sangat pesat. Nah, orang dulu mengantisipasinya dengan membakar kemenyan. Nah, itu kan sebuah keilmuan. Tapi di era saya atau saya pribadi itu dianggap klinik. Itu, dan dampaknya karena ketidaktahuan informasi itu, akhirnya orang-orang menggunakan pestisida atau jenisnya yang mana itu berdampak buruk pada tanaman. Nah, dengan adanya penjelasan ilmu-ilmu leluhur kita yang ternyata ada gap ataupun ada misinformasi yang terputus, nah itu dengan adanya penyampaian seperti ini, itu saya harap jadi sebuah solusi untuk menunjukkan identitas bangsa. Ternyata teknologi ataupun pendidikan para nenek moyang kita itu sudah bagus, termasuk pengobatan-pengobatan herbal ataupun apa yang mungkin kita anggap klinik, kita anggap tidak modern gitu. Nah itu kedepannya saya juga pernah ngobrol sama rekan saya ini, senior saya Mas Hendono. Ayo Mas Hen, kapan waktunya kita terjemahkan ini apa-apa yang dianggap klinik atau dianggap apa, namun ternyata ada penjelasan sainsnya dan itu sebenarnya itu manfaat. Ayo kita bikinkan dokumentasi, kita jelaskan kepada masyarakat dengan bahasa kaum, bahasa yang dimengerti, dan mungkin penyampaiannya juga yang bisa diterima. Jadi dengan adanya ini film ini, saya merasa ini gerbang pembuka ini gitu untuk agenda-agenda penyampaian budaya kita leluhur ke berikutnya, ke generasi-generasi saya. Ini saya yang umur 29 aja saya baru tahu, apalagi yang di bawah saya ini ada banyak yang muda gitu. Saya jamin wah nggak tahu pasti. Ya gitu aja Pak, sekian. Artinya memang sangat dibutuhkan ya. Baik, ini para narasumber, sebelum mengakhiri kami memang sengaja berkoordinasi mengenai tentang film, yakni Nafi Film. Silahkan barangkali ada dari Nafi Film bisa menyampaikan karena sudah bergulat dengan film di universitasnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harul Umam. Saya di sini selaku Ketua Umum UKM Nafi Film di UIN Gus Dur. Terkait pemutaran film dan diskusi Bendung Iku cukup menarik ya, mengingat ternyata di Kabupaten Pekalongan ini banyak budaya yang belum tereksplor. Nah, dari kami pun juga pernah namanya memproduksi satu film yang berjudul Wanita Magis Pak. Itu film tentang tari sintren yang kita produksi di Linggo waktu itu pada tahun 2022. Nah, di situ juga kami mengangkat tentang tari sintren yang dari Linggo. Nah, mungkin dari kabupaten atau dari pemerintah sendiri, saya ingin bertanya, apakah ada support dari pemerintah terkait kami para penggiat film di Pekalongan, terus dari saya sendiri UKM Nafi Film, dan ada beberapa jajaran penggiat film yang untuk proses produksi film itu kendala utama bagi kami adalah budgeting Pak. Nah, apakah dari pemerintah sendiri itu ada kayak pengajuan proposal atau dana tersendiri bagi kami para penggiat film, atau bisa dibilang seni ya Pak ya. Terus apa lagi ya? Mungkin cukup itu dulu sih Pak, pertanyaan dari saya. Tadi siapa namanya? Khairul Umam. Oke, matur nuwun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Kementerian Ekonomi Kreatif yang itu bukan lagi Kementerian Pariwisata, tetapi di tugas pokok fungsi di
kabupaten ada di pariwisata. Perfilman adalah salah satu subsektor ekonomi kreatif dari 17. Hari ini kita mengawali bagaimana menghidupkan subsektor ekonomi kreatif perfilman. Kedepannya harapannya mari kita bersama, kalau kita punya kemampuan, kemauan bareng-bareng, mudah-mudahan tadinya disampaikan entah proposal, entah apa, kita bareng-bareng, duduk bareng, mengemas, kita tunjukkan madu kalau kita bisa membuat film-film yang masuk ke dunia industri. Pasti pemerintah akan gayung bersambut. Ini adalah awal, mudah-mudahan dengan Bendung Iku film Kabupaten Pekalongan selangkah lebih maju. Amin Allahumma. Amin. Terima kasih. Kita tutup bareng. Nambahi oke, ada. Mas siapa tadi namanya? Khairul Umam, Pak. Mas Khairul Umam ya. Itu juga dipahami juga oleh kami teman-teman karena pelaku film indie juga biasanya dananya urunan. Makanya selain bagaimana kita membuat beauty konsep, kita juga harus pintar bagaimana kita mencari sponsor dan produser gitu kan. Terus dana pemerintah yang bisa diakses salah satunya mungkin teman-teman bisa buka di Dana Indonesiana ya, itu ada program dari bulan Mei sampai bulan September. Dari bulan Mei sampai bulan September, biasanya bulan Mei ini pendanaan film itu sampai 150 juta. Kemudian pendanaan UMKM film itu biasanya sampai akhir September. Jadi kalau hari ini bulan ini di set di Dana Indonesiana masih buka. Kemudian banyak lagi program yang lain seperti kemudian pengembangan kebudayaan, termasuk diskusi seperti ini. Ini adalah acara-acara yang berbasis budaya, itu ada program tersendiri. Itu ada support dana dari 50 sampai 150 juta. Kemudian di film sendiri juga ada akses pembiayaan sampai dengan 500 juta. Dan agak susah karena kita pastinya bersaing dengan ribuan naskah yang masuk. Tapi buat saya sih never ending miracle lah gitu kan, karena buktinya tanpa kenal siapapun kita bisa tembus kok ke Kemenparekraf. Makanya ini sebenarnya kenapa kemudian film ini sebenarnya saya pengen dengan ini adalah menjadi trigger untuk teman-teman dan dipertemukan dengan teman-teman penggiat film lokal, karena sebenarnya ya Mas, banyak sekali dana-dana film yang kita bisa akses. Kemarin kita sempat coba meskipun kalah di Australian pokoknya festival delegasi budaya untuk Australia, itu dananya besar sekali, bisa sampai berapa kemarin, 6M hanya untuk produksi film dokumenter tentang budaya Indonesia. Menurut saya budaya lokal ini satu peluang yang sangat luar biasa teman-teman penggiat film. Saya akan tunjukkan data yang empiris sekali ya, dari 140 juta buku yang tercatat di ISBN, itu hanya berapa persen yang menceritakan tentang budaya dan keindahan Indonesia ke mata dunia. Ini peluang sekali. Saya apresiatif teman-teman tadi menggarap film Sintren. Kita banyak lagi, ada Lairan, Munggah Molo, itu unik sekali. Kalau you bisa kulik, you bisa buat itu menjadi satu film dokumenter, itu keren. Terus kemudian ada satu lagi akses tahunan di bulan, sebenarnya Agustus ini banyak sekali. Dari Mei sampai September itu banyak. Selain Dana Indonesiana, ada juga dari beberapa lembaga kebudayaan, termasuk salah satunya Australia. Terus kemudian Tiongkok juga mulai open pembiayaan film ke kita. Kemudian di beberapa dari Pineapple Studio itu ada program juga dari Inggris. Nanti kalau kapan kita ngumpul tak kasih semua link-linknya. Saya nggak takut itu akan menjadi pesaing saya, enggak. Justru saya berharap teman-teman muda ini yang punya inovasi, yang punya ide brilian, untuk lebih berani mengakses ke
ke akses global, biar kita bisa bicara secara global dari tingkat lokal wisdom kita. Maka tambah. Oke, Mas Herul, habis ini yang jelas Dulunya dengan Pak siapa dan selaku apa Pak? Oke, saya Wahyu Kuncoro, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, di mana dalam pariwisata ada ekonomi kreatif atau Ekraf. Bisa jelaskan Pak untuk kegiatan hari ini Pak? Oke, kegiatan hari ini kita mencoba melaksanakan bedah film atau kita mencoba menunjukkan film dan nanti didiskusikan ya, bahwa kebetulan film yang kita angkat adalah film yang diproduksi oleh teman-teman dari kabupaten, dan saat ini film ini sudah menyisikan banyak pesaing, artinya film ini sudah di 2023 ini sudah sampai tayang sampai ke Inggris. Pak, mungkin bisa dijelaskan sekilas Pak tentang film ini Pak, sekilas saja. Ya, ini sebetulnya film yang berbentuk semi dokumenter, di mana film ini merupakan program dari Kementerian Parekraf pada saat itu. Di programnya namanya Lensa Kreatif. Itu memberikan peluang kepada siapapun untuk mengirim naskah dulu. Ketika naskahnya dikurasi lolos, maka diberikan anggaran tidak terlalu banyak untuk memproduksi. Nah, setelah produksi dikirim, kemudian alhamdulillah termasuk salah satu yang terpilih secara nasional dan kemudian diberangkatkan ataupun dikirimkan sampai ke Inggris, Australia dan beberapa negara lain untuk diputar di negara-negara tersebut. Pak, mungkin film ini mengisahkan tentang apa sih Pak? Ya, sebenarnya konsepnya sederhana. Film ini mengangkat tentang adanya sebuah produk seni, tradisi atau budaya tradisi yang saat ini sudah nyaris hilang. Namanya berendung. Berendung ini dulunya adalah sebuah produk budaya yang digunakan masyarakat untuk memohon kepada Tuhan supaya segera turun hujan. Nah, ini sekarang sudah tidak ada. Ini diangkat lagi bukan dalam ranah kebudayaan itunya, tetapi sebagai sebuah produk seni pertunjukan. Jadi paling tidak generasi yang berikutnya nanti akan bisa melihat lah, oh dulu itu gini toh sebelum ada sholat istisqa misalnya. Begini ternyata masyarakat kita kalau sudah sangat membutuhkan hujan mengadakan seni ini. Ini Pak, pesan-pesan Pak untuk masyarakat ataupun untuk para pelaku seni Pak? Oke. Ini juga sebagai program dari pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kami juga mengupayakan untuk bisa menumbuh kembangkan subsektor ekraf yang ada di Kabupaten Pekalongan. Salah satunya adalah di film, sinematografi, di samping juga subsektor yang lain. Jadi, cukup, terima kasih Bapak. Terima kasih. Dengan Pak siapa dan selaku apa Pak? Saya Joko Heru Setiawan. Saya selaku apa ya? Salah satu pemain untuk. Baik Pak. Dengan adanya penayangan film hari ini Pak, mungkin tanggapannya bagaimana Pak? Saya menangkap bagus bahwa harapan saya film ini adalah menjadi trigger pemicu untuk kebangkitan perfilman di Kabupaten Pekalongan khususnya, dapat memicu kesadaran generasi muda untuk lebih tahu banyak tentang kekayaan budaya Indonesia. Mereka bisa menyingkap untuk mereka bisa narasikan agar bisa diterima generasi sekarang. Kira-kira begitu. Ya. Itu pertanyaan yang paling menggelitik dari kami. Ya. Pada saat di dalam frame atau di dalam film itu, kenapa Bapak menangis? Itu kerinduan, jadi ada perasaan yang lama. Saya orang Indonesia, saya orang Jawa, lahir di tanah ini, minum dan makan di tanah ini, dan kelak pun kiranya bisa meninggal di tanah ini. Ada banyak kekayaan intelektualitas yang dilahirkan oleh leluhur kita yang hari ini mulai tergeser atas nama teknologi, atas nama kebudayaan luar masuk ke sini, dan mereka tidak punya pembela untuk mempertahankan. Seolah-olah banyak orang diam sebagai orang-orang yang mencintai kebudayaan Jawa ini, mereka terdiam. Yang mengkhawatirkan adalah apa jadinya
tatkala hari ini kita kehilangan akar itu. Ada banyak peninggalan-peninggalan luhur yang di dalam Jawa ini yang lahir sebagai bentuk kearifan hidup. Orang Jawa lebih banyak mencintai keselarasan hidup, banyak nilai-nilai yang lahir untuk menuju keseimbangan hidup ini. Tetapi hari ini tergeser. Dulu orang Jawa selalu mengedepankan kebersamaan, keselarasan, hidup bersama, saling menghormati, sopan santun, menghargai. Tetapi hari ini atas nama sains, atas nama budaya baru, nilai-nilai itu hilang. Game yang sekarang menjadi tren di anak muda ini cenderung menghilangkan nilai-nilai itu. Anak-anak sekarang lebih individual, mereka bermain dengan sendirinya. Sementara sosial mereka tinggalkan. Apa jadinya sesuatu yang telah dilahirkan ribuan tahun yang lalu sebagai bentuk kearifan lokal ini harus tergeser. Ada ketidakikhlasan ketika itu harus hilang. Saya sangat sedih sekali ketika itu harus hilang. Maka saya berupaya dengan apa yang saya bisa dan untuk tetap menyuarakan. Usia saya sekarang sudah hampir 60. Ketika aku diberi usia 20 tahun lagi 80, aku bisa apa? Sementara 20 tahun adalah waktu yang sangat singkat sekali. Sementara saya lihat begitu masifnya kebudayaan asing, teknologi asing, pengaruh-pengaruh asing ini demikian masif menyerang kita dan kita hampir terlena oleh itu. Bentuk kekayaan kita, contohnya misalnya tentang konsep teknologi, metalurgi yang dikuasai nenek moyang kita pun sekarang sudah tidak kita temui. Orang membuat misalnya orang membuat keris sudah hilang. Sekarang semuanya yang berbau tentang logam itu sudah semua ekspor, semua impor dari luar. Kearifan kita hilang. Kita tidak tahu bahwa dulu nenek moyang kita ini bisa membuat keris, dan di dalam logam yang ada di keris itu banyak sekali logam-logam yang justru jauh lebih dulu ditemukan nenek moyang kita daripada ditemukan oleh orang-orang luar. Titanium misalnya sudah ada di keris di abad-abad ke-4, kita sudah punya. Tetapi siapa yang peduli? Justru ada pergeseran, semua yang berbau tentang kebudayaan kita selalu dipersekusi. Kita dianggap mistik, dianggap klenik yang jauh dari agama. Ini sangat menyakitkan. Nah, sementara saya butuh sekali untuk bisa mempertahankan ini. Saya berharap sih film ini adalah inspirasi trigger buat semua orang yang merasa menjadi orang Indonesia umumnya dan Jawa khususnya untuk kembali mencintai Indonesia, mencintai kebudayaan kita, agar kebudayaan kita tidak hilang. Karena sebuah bangsa yang menjadikan diri kuat adalah ketika mereka bisa mempertahankan kebudayaan. Jadi besarnya sebuah bangsa adalah tetap lestarinya kebudayaan itu ada di dalam kehidupan kita. Sekalipun teknologi itu tidak bisa kita tinggalkan, tapi nilai-nilai esensi tentang kebudayaan yang lahir dari kearifan lokal hendaknya tidak tergeser oleh pengaruh-pengaruh asing. Kira-kira itu yang latar belakang. Ada kesedihan yang memang ada kesedihan, ada khawatiran apa jadinya ketika generasi mendatang tidak lagi mengenal kebudayaan kita. Kira-kira itu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Dengan Mbak siapa dan dari mana, Mbak? Perkenalkan, nama saya Ria Lavelin dari ITSNU Pekalongan. Tanggapannya untuk film hari ini? Menurut saya film kali ini cukup bagus dan layak untuk ditonton, dan bisa untuk kita seperti mahasiswa-mahasiswa atau anak muda yang lain untuk meniru dan berkreativitas seperti membuat film seperti ini karena layak ditonton dan dikenal di lingkungan kita sendiri. Mungkin pesan-pesan untuk para pemuda hari ini? Mungkin menurut saya kita sebagai pemuda-pemuda lebih harus kreatif dalam membuat film dan dapat mencontoh dalam pembuatan film ini. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Nah, saya matur nuwun ya. Lagi apa Mas? Ini saya sebagai asistennya Handonowari sedang membantu mengemas-kemasi alat-alat set untuk syutingnya. Jadi hari ini kita baru nonton launching film apa tadi namanya? Rendongiku. Rendongiku, sebuah film budaya asli Kabupaten Pekalongan yang mana sekarang ini mungkin dianggap mulai tersikir oleh modernisasi budaya. Nanti kita melihat, kita tonton. Nah, ini semoga jadi sebuah pintu gerbang yang akan mengembalikan masa kejayaan tradisi leluhur kita, yang dimana ada teknologi-teknologi dan banyak hal, ilmu-ilmu yang kegap, gitu, yang hilang gitu. Nah, ini semoga jadi pintu gerbang. Dan jangan lupa nanti nonton juga di Juragan Info, karena saya akan mengulik antara kronik-kronik informasi dari leluhur, tradisi budaya yang ternyata itu adalah teknologi mutakhir dari nenek moyang. Tentunya nanti saya akan mengundang narasumber yang ahlinya intinya inti dan pusatnya ilmu. Oke, gitu ya. Jangan lupa di follow Juragan Info. See you.